Shalom saudaraku. Kematian itu adalah hal yang pasti di dalam kehidupan setiap kita. Pertanyaannya adalah, jika hari ini atau dalam waktu dekat ini kematian itu menghampiri hidupmu dan hidupku, seberapa siapkah Anda? Seberapa layakkah Anda berdiri di tahta pengadilan Allah? Salah satu persiapan penting menyongsong kematian adalah hidup di dalam kekudusan hidup dan kesucian diri, saudaraku. Engkau dan saya harus memahami dengan benar apa yang dimaksud dengan kesucian itu. Banyak orang Kristen yang berpandangan keliru. Mereka beranggapan bahwa kesucian hidup itu tidak akan bisa dicapai di bumi ini. Dengan tubuh daging, tidak mungkin bisa mencapai kesucian. Kesucian itu hanya bisa ditemukan di alam surga. Mereka memiliki pemahaman seperti itu. Jadi mereka tidak pernah menemukan kesucian di bumi ini. Itu yang menjadi doktrin dalam hidup mereka. Menurut mereka bumi bukanlah tempat manusia di mana manusia dapat memenuhi standar kesucian Allah. Itu banyak loh orang Kristen yang berpikir seperti itu. Kenapa? Kenapa banyak orang berpikir seperti itu? Mereka anak-anak Allah, mereka tahu bahwa Allah menghendaki kesucian di dalam hidup mereka. Banyak orang Kristen beranggapan bahwa hanya di surga di mana adanya kesucian dan kesempurnaan. Di surga tidak ada iblis, tidak ada kuasa gelap. Disitulah ada kesucian. Tidak ada dosa di dalamnya. Mereka memahami kesucian adalah keadaan yang tidak ternoda dosa oleh karena tidak adanya cobaan atau godaan dari iblis. Ini sebuah kesalahan. Dosa dipandang sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari. Dosa dipandang sebagai kemutlakan yang pasti dialami oleh orang yang hidup di muka bumi ini. Jadi mereka punya konsep bahwa selama masih tinggal dan hidup di bumi, manusia tidak mungkin tidak dipengaruhi oleh dosa. Mereka juga berpikiran bahwa kegagalan yang pernah mereka alami membuat mereka merasa, aku tidak mungkin bisa mencapai kesucian standar Allah. Buktinya aku hari ini bertobat, besok jatuh lagi kok. Itu sebuah pemikiran yang salah. Bahkan beberapa dari mereka juga berpikir bahwa keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah secara sepihak. Mimbar-mimbar gereja mengajarkan hal itu. Saudaraku, kesucian di dalam Tuhan memiliki ukuran Tuhan sendiri. Dengan demikian maka perjuangan untuk mencapai kesucian sama dengan perjuangan untuk terus kita berjuang menjadi serupa seperti Kristus. Itu tidak terjadi otomatis. Tidak terjadi dengan mudah. Karena engkau dan saya sebagai orang percaya, kita akan menghadapi banyak tantangan di dalamnya. Ada kodrat dosa yang ada di dalam diri kita. Itu yang akan terus menjadi kekuatan yang akan menentang di dalam kehidupan kita supaya kita tidak berjalan seirama sesuai dengan apa yang Bapa mau. Itu yang harus kita lawan. Dan mata kita melihat hari ini kita hidup di muka bumi ini. Anak-anak dunia memperagakan kehidupan anak dunia. Sehingga
Mau tidak mau, seringkali banyak orang Kristen yang jatuh di dalam gaya hidup anak dunia. Mereka Kristen, tetapi mereka hidupnya diwajarkan dengan gaya hidup anak dunia. Maka engkau dan saya harus berjuang untuk melawan itu semua. Kita harus mengalami pembaruan pikiran setiap hari, untuk kita jangan sampai serupa dengan dunia ini, di mana bumi semakin hari semakin jahat. Kuasa gelap begitu giat bekerja untuk merusak orang-orang percaya. Standar hidupnya, pola hidup orang percaya dirongrong untuk diubah menjadi gaya hidup anak dunia. Saudaraku, dengan korban Yesus di atas kayu salib, ada pengharapan untuk keselamatan dirimu dan diriku. Roh Kudus, Injil, dan pengharapan Allah. Orang percaya dimungkinkan untuk memiliki sebuah gaya hidup yang baru. Transformasi di dalam kehidupan kerohanian kita hanya untuk memiliki Tuhan saja. Gaya hidup itu bukan hanya berbicara mengenai moral dan perilaku, tetapi juga fokus dan tujuan hidup kita diubahkan, saudaraku. Gaya hidup yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, kehidupannya di dalam penurutan dalam kehendak Bapa. Kehidupannya hanya untuk berjuang untuk menyelesaikan mandat Bapa sampai sempurna. Itu luar biasa loh. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Hanya pribadi-pribadi yang benar-benar mencintai Tuhannya. Dia akan giat. Dia akan giat berjuang. Dia tahu selama dia hidup di muka bumi ini, ketika dia membuka celah, dia pasti jatuh. Tetapi pribadi yang memperhatikan perasaan bapaknya, dia akan menjaga kehidupannya. Sungguh-sungguh, dengan hati-hati dia berjuang dengan segenap hidupnya, hanya untuk menyenangkan hati bapaknya. Saudaraku, Tuhan Yesus memberikan fasilitas keselamatan supaya engkau dan saya mampu hidup di dalam gaya hidupnya. Sebelum engkau dan saya menjadi anak tebusan, kita hidup sesuka hati kita. Kita hidup sesuka-suka kita. Namun sekarang kita tidak bisa lagi. Ketika kita menghayati bahwa kita anak tebusan, engkau dan saya harus hidup di dalam kehendak Bapa. Engkau dan saya harus belajar hidup di dalam gaya hidup anak-anak Allah, yaitu gaya hidup yang ditunjukkan oleh Yesus itu sendiri. Banyak pribadi Kristen mengarahkan hidupnya bukan lagi kepada Tuhan dan kerajaannya. Sebagian besar orang melakukan kegiatan hidupnya hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya di muka bumi ini. Bahkan beberapa dari mereka juga berusaha untuk menikmati hidup mereka dengan segala cara hidup mereka. Hidup satu kali, mereka nikmati dengan sungguh-sungguh. Mereka semua itu bukanlah orang-orang yang mempertahankan hidup. Tetapi mereka adalah kelompok orang yang ceroboh di dalam hidup ini. Mereka tidak memperkarakan kehidupan kekal mereka. Mereka mengisi kekosongan jiwa mereka dengan hal-hal dunia untuk dipuaskan, untuk dimaksimalkan dalam hidup ini. Keadaan manusia seperti ini sangat malang secara rohani, saudaraku. Sebab mereka semakin hari semakin buta dan jauh terhadap kebenaran firman. Arah kehidupan mereka dibawa oleh dunia ini kepada arah yang tidak jelas.
Itu tidak bicara tentang orang-orang di luar gereja. Orang-orang di dalam gereja pun banyak, saudaraku. Maka ketika kita mendengarkan renungan ini, sadarlah, bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar. Karena kekristenanmu puluhan tahun tidak menjamin dirimu sudah benar, saudaraku. Bahkan kerohanianmu, pangkat-pangkat kerohanianmu, rohaniawan, engkau sekolah teologi sekalipun, tidak akan membawa dirimu lebih mengerti dengan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup. Hati-hati loh. Hati-hati, saudaraku. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sangat rentan dengan percobaan. Sangat rawan terhadap serangan musuh. Kalau hari-hari ini mungkin kita menjumpai banyak orang Kristen yang mudah sekali berbuat dosa. Kelihatannya melayani, tapi dia bisa hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Mengerikan, bukan? Ada lagi pihak-pihak yang malas untuk melayani Tuhan. Bahkan mereka menolak berkorban bagi pekerjaan Allah. Tidak ada waktu saya. Saya sibuk dengan pekerjaan saya. Saya sibuk ini dan itu. Naif, bukan? Bahkan untuk ibadah hari Minggu sekalipun, mereka tidak ada waktu kepada Tuhannya. Itu semua disebabkan karena ia tidak memiliki arah perjalanan hidup yang benar. Orang yang berusaha mencari kesucian Tuhan, pasti orang-orang itu mempersiapkan diri menyongsong kematiannya dengan benar. Kematian tidak harus sakit, saudara. Kematian tidak harus tua. Anytime. Setiap waktu engkau dan saya berpeluang untuk menghadapi kematian di dalam kekekalan. Hari ini engkau mungkin masih sehat, tetapi ada kesempatan besok kita berjumpa dengan kekekalan. Sudah siapkah Anda? Sudah seberapa siap Anda? Seberapa matang Anda mempersiapkan itu semua? Pribadi yang sungguh-sungguh mempersiapkan kematiannya, dia menjaga kekudusan hidupnya, dia menjaga kesucian hidupnya, dia mengarahkan pikiran dan jiwanya, hasrat hidupnya. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Ingat saudaraku, ketika kita menutup mata di dunia ini, kita langsung melihat kekekalan. Ketika kita melihat kekekalan, kita tidak mempersiapkannya sungguh-sungguh. Itu adalah ada ratap tangis yang begitu luar biasa yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Salah satu ciri orang yang hidup di dalam kesucian, dia tidak akan takut sama sekali menghadapi kematian. Bahkan dia menantikan kematian itu dengan sangat rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, Allah yang memberinya hidup. Saudaraku, sekali lagi saya ingatkan, persiapan penting menyongsong kematian adalah hidup di dalam kesucian. Berjuanglah. Berjuanglah. Camkanlah ini baik-baik, saudaraku. Dan songsonglah kematianmu dengan gairah yang sungguh, dengan persiapan yang begitu luar biasa. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkatimu dan memberkatiku. Haleluya, haleluya.